أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hamdan katsiran, dengan sebanyak-banyaknya, kama amar, sebagaimana kita diperintahkan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam seorang berusaha melakukan perkara dunianya, ada orang-orang yang bekerja, tapi ingat di situ ada jalan halal dan jalan yang haram. Ketika mereka berusaha dan bersabar dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala serta bertakwa dalam setiap langkahnya, maka Allah akan berikan jalan halal bagi mereka. Namun ketika mereka tidak bersabar, ketakutan akan kemiskinan serta mengikuti ketakutannya yang dihembuskan selalu oleh setan supaya mereka melakukan kemaksiatan di balik itu, maka mereka mudah melakukan sesuatu yang haram. Maka ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik. At-thayyibat di sini ditafsirkan yang halal terhadap apa yang kami rizkikan kepada kalian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan kepada mereka jalan keluar. Di ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bagi siapa mereka? Bagi yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan mereka semua untuk dicukupkan rezekinya, dicukupkan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dengan orang-orang yang ketakutan akan perkara dunianya. Orang-orang yang ketakutan akan perkara dunianya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Rasulullah, wa man kana hammuhud dunya, barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai, Allah akan buat dia miskin di antara kedua matanya. Hidupnya pesimis, putus asa. Ingat ya, orang-orang yang putus asa, ketika Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, ya, tidaklah putus asa kecuali siapa? Syaitan. Ya.
Maka kemudian orang-orang yang putus asa ini persis seperti sifatnya setan ketika berbuat salah kemudian putus asa dan melakukan sesuatu kesalahan yang lebih dalam dengan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Ketika Allah mengecap setan, mengecap iblis dengan terlaknat, maka kemudian iblis pun tidak kembali kepada Allah, semakin jauh. Ini yang disebut dengan putus asa. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa faraqa alaihi syamlah, orang-orang yang menjadikan tujuan hidup utamanya adalah dunia. Mereka yang ketakutan tentang dunianya, Allah hancurkan tujuan hidupnya. Tidak ada kesenangan sama sekali baginya, hancur. Walaupun harta di tangannya. Ibnu Sammak mengatakan di dalam perkataannya, kata Ibnu Sammak, habbatud dunya fi yadik. Dia mengatakan, seandainya, coba bayangkan, seandainya dunia di tanganmu, wa mithluha dhammu ilaik, dan sepertinya berada di tanganmu juga, jadi 2 kali lipat. Dunia dan seisinya punya semua sudah. Kemudian wahabata bainal masyriqi wal maghrib yaji'u ilaik, dari mulai timur sampai barat semuanya datang kepadamu. Faja'a al-maut famada fi yadik, datang kematian, kemudian apa yang ada di tanganmu? Habis, selesai. Ya, bayangin, bagi orang-orang yang ketakutan dunia, pikirkan perkara ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan rezekinya dia? Kata Rasulullah, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddarallah. Mereka tidak akan pernah diberikan dunianya kecuali yang ditakdirkannya saja. Tidak ada istilah hidup mereka yang disebut keberkahan. Lah, dapat hanya takdirnya saja. Takdirnya selesai, habis, Allah cabut nyawanya. Ini dia, ini ketakutan. Ini yang berbahaya. Ini orang-orang yang takut kemudian mereka memenuhi. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana efek kemudian ketika seseorang salah jalan dan memakan sesuatu yang haram. Dari mulai ketakutannya dia makan haram, kemudian apa yang terjadi. Ibnu Qayyim menjelaskan secara detail ada 6 hal. Ma'asyiral mu'min rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita hari ini insyaallah bahaya pungutan liar, suap dan yang semisalnya. Yang model-model kayak gini nih, apa efeknya? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jalan haram ini. Ya, Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 42. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Allah berfirman, sesungguhnya jalan orang-orang yang menempuh kedzaliman, yang berbuat zalim di atasnya, atas manusia yang lainnya, kemudian wa yabghuna fil ardi bighairi haqq. Yabghun di sini mereka melampaui batas di atas muka bumi tanpa jalan kebenaran. Ya, orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia yang lain. Pertanyaannya, pungutan liar kedzaliman bukan? Banget. Pungutan liar artinya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mereka terkadang memiliki ya kekuasaan dan lain sebagainya, na'udzubillah min dzalik, atau mereka memiliki kekuatan, ngerasa kuat dan lain sebagainya, kemudian mengambil pungutan liar itu dengan menakut-nakuti orang. Ini enggak seharusnya. Ini merupakan jalan yang haram. Bahkan orang yang terbiasa ya masuk di dalamnya, loh Ustaz, saya kan bayar tapi bukan tujuan kita kepepet, buat memudahkan urusan kita, murni buat memudahkan urusan kita, bukan karena kepepet. Hati-hati. Ada 2 sisi orang di posisi ini. Ada orang yang biasa bermain dengan perkara ini bukan karena kepepet. Kepepet di sini ulama mengatakan berkaitan dengan haknya dia. Ya, perkara yang berkaitan dengan haknya ada, nanti kita akan bahas di akhir. Ya, maka ini dalam posisi kepepet yang diperbolehkan.
Tapi kalau urusan kerjaan yang ada jalan lain dan dia melakukan ini, maka dia termasuk ikut andil dalam perkara yang haram. Nanti apa hukuman orang-orang yang ikut andil dalam perkara yang haram? Walaupun cuma tukang catat, ya ada. Kita akan juga bahas. Tapi secara umum semua yang ikut andil dalam perkara ini mereka mendapatkan dosanya. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Ulaika lahum adzabun alim. Mereka mendapatkan adab yang pedih. Yang pertama, mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, hukumnya haram mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap orang-orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun." Jangan kalian mengira, jangan engkau sekali-sekali mengira wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 42-43. Allah lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Allah diem, membiarkan mereka. Enggak. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Akan tapi hukumannya Allah akhirkan di hari yang dimana mereka di saat itu mata mereka terbelalak. Maksudnya apa? Kemudian muhti'ina muqni'ina ru'usihim. Kemudian Allah mengatakan mereka tergesa-gesa dengan mengangkat kepala mereka. Kemudian la yartaddu ilaihim tarfuhum, dan mereka tidak berkedip sama sekali. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka hawa, kosong. Apa maksudnya? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan la yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka tidak berkedip sama sekali. Pandangan mereka terbelalak, ya, tidak berkedip sama sekali karena banyaknya huru-hara dan kengerian di depan matanya. Saking stresnya sampai nggak bisa terpejam. Dan hal yang sangat menakutkan yang menimpa mereka di saat yang bersamaan. Coba bayangin juga. Apa itu hari kiamat? Di saat itu orang-orang yang zalim, mereka tahu kondisi kalau mereka zalim efeknya apa, dan itu mereka lihat secara langsung efek dari kezaliman plus adab yang mereka dapatkan. Kemudian Allah mengatakan wa afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong. Bukan kosong karena mereka sebenarnya rasa takut yang sangat dahsyat yang mereka rasakan. Ditambah lagi ia keluar dari tempatnya dengan rasa takut yang hebat, dan para ulama yang lain mengatakan hatinya rusak. Hatinya Allah rusak. Sehingga apa? Tidak sadar akan sesuatu kedahsyatan yang terjadi di peristiwa itu. Karena saking sudah hancurnya hatinya. Kayak orang apa? Linglung. Kayak orang linglung sudah. Orang linglung gimana? Diem. Diem, pandangannya kosong. Ya udah kayak gitu. Ini yang akan terjadi ketika Allah sudah mengadab mereka di saat itu. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita semua. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah telanjur seperti ini? Rasulullah mengatakan man kanat lahu madlamatun li akhihi min ardhihi wa syai'in fayastahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya dalam kehormatannya atau sesuatu yang lain. Ingat, muslim itu, sesama muslim harus terjaga 3 hal. Urusan darah, harta, dan kehormatan. Ya, 3 perkara ini tidak boleh dilanggar. Ya, Rasulullah mengatakan di dalam Hajjatul Wada, Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya hari ini di antara kalian haram apa? Darahnya, hartanya, dan kehormatan. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Seperti kehormatan ya hari ini ya di tempat ini dan di
bulan ini dan di daerah ini. Ya, yaitu apa? Haji di Mekah Allah muliakan, di bulan yang Allah muliakan, bulan haji Dzulhijjah. Nah, perkara itu ketika Rasulullah SAW katakan, maka sesama muslim dan darahnya, hartanya, serta kehormatannya haram. Begitu 3 hal dilanggar, hati-hati. Maka Rasulullah mengatakan qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum tidak bermanfaatnya dinar dan dirham, tidak bisa diganti dengan itu semua. Kalau sudah terlambat, kenapa? In kana lahu amalun saleh ukhida minhu biqadari madlamatihi. Kalau dia punya amal soleh, diambil berdasarkan kedolimannya. Seberapa besar kedolimannya? Kebayang sekarang. Kalau pungutan liar yang diambil cuma 1, berarti minta maafnya sama 1 orang. Kalau tiap hari ada 50 orang, kemudian dalam setahun berapa, dan orangnya berbeda-beda, kira-kira nanti di hari kiamat yang diambil apa sih? Habis tuh hidupnya. Walaupun nih orang ahli tahajud, ahli puasa, ahli ini, karena yang diambil bukan bayar duit, bayar amal. Sampai Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah berbicara tentang masalah orang muflis. Ini yang bangkrut asli, bangkrut sebenarnya. Kata Rasulullah, arafta manil muflis, kalian tahu nggak orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflisu fina, orang yang bangkrut menurut kami nih, man la dirhaman lahu wala mata, yang nggak punya uang sama sekali, dirham itu paling kecil, wala mata, dan nggak punya harta, bangkrut total, habis. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku. Kata Rasulullah apa? Ya'ti yaumal qiyamah, datang dia dari kiamat, hari kiamat. Ya'ti bisalatin wasiyamin wazakat. Rasulullah nyebutin amal yang gede-gede, salat, puasa, zakat. Datang berarti apa? Dia sama Allah luar biasa. Tapi bersamanya yang naudzubillah, yang hancur. Wa ya'ti qad syatama hadza, dia telah menghina fulan. Ini masalah kehormatan. Wa qadhafa hadza, nuduh fulan, kehormatan. Wa akala mala hadza, makan harta fulan, masalah harta. Wa daraba hadza, mukul fulan, masalah apa? Kehormatan. Ya, kamu masalah darah, mukul. Kemudian wasafaqa dima hadza, ngalirin darah fulan, masalah darah. Wa ya'ti hadza min hasanati wa yu'ta hadza min hasanati. Orang itu akan datang satu-satu sampai selesai. Ini diambil dari kebaikannya. Wa hadza min hasanati, ini diambil dari kebaikannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang sebesar apapun kebaikannya, yang didolimi lebih banyak, naudzubillah. Rasulullah mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdha ma alaih. Kalau kebaikannya habis sebelum pengadilannya selesai, fa ukhidha min khatayahum, kata Rasulullah, diambil dari kesalahan-kesalahan mereka berdasarkan kezalimannya, kemudian diberikan kepada dirinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, thumma turihat finnar, langsung dilempar ke neraka. Dekat kepada Allah, dolim kepada manusia, masuk tuh nyemplung. Bagi orang mengatakan ini orang saleh, orang baik, tapi kerjaannya haram, berkaitan dengan urusan manusia sama manusia, di saat itu tidak ada obatnya kecuali dia diambil kebaikannya habis. Hati-hati. Kita bicara, coba orang-orang yang punya uang, kalau kemudian uang menyelamatkan hidup, kenapa hidupnya masih banyak stres? Kalau yang mengatakan uang adalah pembela kehidupan, kenapa banyak orang masih punya masalah ketika mereka di puncak kekayaannya? Ada yang bisa menjamin uang adalah sumber kebahagiaan? Jawabannya tidak. Tapi banyak orang-orang yang hidupnya sederhana, mereka lebih bahagia terkadang daripada kita yang duduk di sini. Kenapa? Karena mereka hidup mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang dikatakan kebanyakan manusia dengan mengatakan bahwa dunia ketika tidak punya uang
maka dia tidak bisa buat apa-apa. Ketika ada uang, dia bisa buat segalanya. Jawabannya tidak. Yang berikutnya, Al-Imam Zahabi menukilkan dalil hadis Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Di dalam hadis bercerita tentang seorang perempuan yang melakukan zina. Kemudian dia bertobat, mensucikan dirinya dan menyerahkan dirinya untuk dirajam. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, laqad tabat taubatan law tabaha sahibul maksin la ghufira lah. Sesungguhnya dia telah bertobat dengan taubat yang seandainya dilakukan oleh orang yang melakukan pungutan liar, maka dia akan diampuni. Di sini ulama mengatakan Rasulullah menyetarakan dosa orang yang berzina dengan apa? Orang yang melakukan pungutan liar. Maka kenapa Imam Zahabi memasukkan pungutan liar dalam perkara dosa besar? Karena hadis ini. Coba bisa dibayangin nggak? Ini zina, tobatnya dirajam, baru kemudian tobatnya luar biasa besarnya. Kata Rasulullah, kalau saat ini dilakukan sama orang yang bertobat, dilakukan sama orang yang melakukan pungutan liar, diampuni sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian pelaku pungutan liar dosanya sangat besar disebabkan dipermisalkan seperti orang yang taubatnya berzina. Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis ini karena ini syarhul Muslim, riwayat Muslim. Di dalam syarh Imam Nawawi disebutkan apa? Kata Imam Nawawi, sejelek-jelek dosa adalah pungutan liar. Kenapa? Karena pungutan semacam ini hanyalah menyusahkan dan mendolimi orang lain. Pengambilan pungutan liar atau upeti seperti ini terus berulang, dan itu hanyalah pengambilan harta dengan jalan yang tidak benar, dan penyalurannya pun tidaklah tepat. Jadi tidak ada harta haram disalurin ke halal jadi halal. Tidak ada sama sekali. Bahkan orang yang menyalurkan malah kena dosa. Jadi kena sana kena sini. Gak ada sama sekali celah di mana mereka bahagia. Kemudian dampak makan harta haram, saya sebutin secara global itu 7. Yang pertama, orang yang memakan harta haram sesungguhnya mereka telah mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah mengatakan, wahai orang-orang, wahai para manusia, makanlah terhadap apa yang Allah berikan di atas muka bumi, sesuatu halal yang baik dan yang baik. Kenapa? Di balik itu Allah mengatakan jangan engkau ikuti langkah setan. Berarti orang yang memakan yang haram mereka menyelisihi Allah, plus mereka mengikuti langkah setan. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan di dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, langkah-langkah setan yang dilakukan untuk menjerat manusia ada 6 langkah. Langkah yang pertama, diajak kepada kekafiran, kesyirikan, serta memusuhi Allah dan Rasulnya. Habis gitu melangkah ke yang berikutnya, diajak pada amal yang tidak ada tuntunannya. Setelah itu masuk ke langkah ketiga, diajak pada dosa-dosa besar. Kemudian langkah yang keempat, diajak pada dosa kecil mulai. Langkah yang kelima, disibukkan dengan perkara yang mubah, tidak ada pahalanya dan tidak ada sanksi di dalamnya hingga berlebihan, akhirnya masuk ke haram. Dari yang mubah dulu, iblis ngajak dari mana? Yang boleh, tapi dibuat berlebihan. Makan boleh nggak? Boleh. Minum boleh? Boleh. Ngobrol boleh? Kebanyakan. Ngelihat boleh? Boleh. Kebanyakan mulai ngelihat yang haram. Sampai ada di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, fudulul kalam, fudulul ta'am, fudulul syarab, fudulul nadar. Perkara yang boleh tapi
mengarahkan kepada kemaksiatan yang tidak boleh. Ya. Dan langkah yang terakhir, disibukkan dengan amalan yang kurang afdol, padahal ada amalan yang lebih afdol. Cari yang menurut dia enak dan yang kayak susah dibuang sama dia. Padahal yang besar, yang lebih afdol dia nggak mau. Cari pokoknya, bahkan dalam ibadah yang penting sah. Ya. Orang kayak gini ada celah kebaikan nggak dia? Nah, apa kemudian Allah mau memberikan kasih sayang? Mustahil. Langkahnya adalah langkah yang mengarahkan seseorang pelan-pelan menjauh dari Allah tanpa terasa dan tanpa sadar. Kemudian yang kedua, orang yang memakan harta yang haram membuatnya kurang semangat dalam melakukan amal soleh. Bahkan naudzubillah, kalau sudah ini terkikis terus, akhirnya lama-lama amal solehnya tinggalin total. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah mengatakan, ya ayyuhar rasulu qulu min thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik at-thayyibat dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan oleh Sa'id ibn Jubair, kemudian Ad-Dahhak mengatakan yang dimaksud makanan yang thayyib adalah yang halal. Artinya orang dari makan yang halal baru mereka mudah beribadah. Berarti makan haram menghalangi seseorang dari ibadah. Subhanallah. Dan ini kenyataan dalam hidup. Kalau kemudian kita mulai memasukkan dalam suatu badan kita yang haram dan keluarga kita yang haram, maka jangan heran kalau anak kita bangkang. Kenapa? Karena dirinya terjerat mudah langkah setan ketika Allah memurkai dan melaknat orang-orang pelakunya. Ini langkah menuju apa? Laknat. Ya, bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan para rasul untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Penyandingan dua perintah ini isyarat bahwa makanan halal yang menyemangati melakukan amal soleh. Berarti fahmul mukhalafah, pemahaman sebaliknya, orang yang makan yang haram membuat dia jauh dari amal soleh. Jelas. Makanya lihat, pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ketika menemui korma di pinggir jalan, sudah keluar dari pagernya satu biji, pager dari kebun, diambil dimakan. Begitu ingat tuh sesuatu belum jelas, dilogok mulutnya sampai keluar seluruh isi perutnya. Kenapa? Karena dia nggak mau memasukin satu pun di dalam badannya perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Karena ini berpengaruh luar biasa. Maka para sahabat berhati-hati dalam perkara ini. Pernah ulama salaf terdahulu ketika dia berjalan uangnya jatuh, diulangi jalannya lagi, balik, ternyata dia dapetin, tapi dia berpikir jangan-jangan ini punya orang lain, maka ditinggalin tuh duit. Bayangin, sampai dia yang jaga di perkara itu, karena itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kekhusyuan, ketakutan seseorang pada Allah SWT. Makanya Allah berfirman apa? Terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah tutup hati seseorang dengan tutup yang kuat terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau mereka melakukan sesuatu yang haram, ya, memakan dan yang lainnya, maka Allah tutup hatinya dari hidayah. Kalau sudah kebiasaan mereka melakukan sesuatu yang haram tadi, maka mereka jauh dari hidayah, ditutup total, habis. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, memakan sesuatu yang haram tadi adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Kebiasaan orang-orang Yahudi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihimut thayyibat wa uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira." Wa akhdhihimur riba wa qatnuhu anhu wa aqlihim amwalan nasi bil batil
wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban 'alima. Allah berfirman, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik yang dahulu. Jadi Allah haramin yang baik gara-gara kezaliman mereka, dan dihalalkan bagi yang telah dihalalkan kepada mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Ini Allah sebutkan apa? Kebiasaan orang Yahudi, dan kerusakan Yahudi terjadi karena perkara ini. Pernah ingat nggak? Dilarang mancing hari Sabtu. Gimana caranya mereka? Buat tipu daya, naruh umpannya hari Jumat, diambilnya hari Ahad. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, maka kemudian Allah rubah tuh satu kaum Yahudi jadi kera semua. Begitu jadi kera. Kenapa? Karena kalau mancing hari Sabtu dapatnya nggak banyak, dikit. Tapi di hari lain Allah sengaja nguji. Subhanallah, di hari lain iklannya bermunculan di depan mata mereka lagi. Ini kalau mancing Sabtu, subhanallah, maaf, di hari Sabtu yang dilarang itu ikannya pada nongol, tapi di hari lain ngumpet. Mereka bingung tuh. Saking munculnya, saking gemesnya kemudian diambil, tapi nggak boleh. Gimana caranya? Ada seseorang, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada seseorang yang kemudian dia berhasil dapat, ditaruh hari Jumat, ambil hari Ahad, dia bakar ikan. Dari mana orang ini? Akhirnya datangi, kamu dapat dari mana? Saya kasih tahu tapi rahasiakannya. Iya, saya naruh umpan hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Oh, akhirnya subhanallah, orang ini nyebarin ke yang lain, akhirnya bareng-bareng maksiat berjamaah. Satu daerah Allah buat mereka jadi kera. Ini yang terjadi. Maksiat tuh kayak indah di awal, karena setan pintar bungkus dengan mengatakan, tidak apa-apa, kan cuma sedikit. Berawal dari itu, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama nggak takut. Mana nggak ada apa-apa itu. Ingat, Allah kalau sudah menghancurkan suatu kaum, tidak ada jalan bagi mereka sama sekali. Kalau sudah Allah murka sama mereka, sebagaimana adab-adab sebelumnya terjadi. Ma'asyiral rahimani wa rahmatullah. Bahkan kemudian Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin. Rasulullah mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi juhri dhab, sampai mereka masuk ke lubang biawak, lattaba'tumuhum, kalian akan mengikuti mereka. Kemudian qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, kata Rasulullah, faman, apakah itu langkahnya Yahudi dan Nasrani? Lalu siapa lagi? Nggak ada lagi. Ya mereka sudah. Kita nggak terasa ngikutin kata Rasulullah dari mulai sejengkal demi sejengkal, nggak terasa. Kemudian apa? Sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah, sampai masuk ke lubang biawak ngikut tren. Sekarang banyak tren kemaksiatan, bahkan iklan riba di mana-mana jadi hal yang nggak aneh. Kebayang nggak? Ya ini bahkan yang kerja di situ orang Muslim. Ulama berfatwa tentang perkara, kita bicara secara haram, sampai tukang sapu di bank boleh nggak? Fatwa ulama Lajnah Daimah mengharamkan. Kenapa? Karena termasuk ta'awun bil itsm, walaupun cuma sekedar tukang sapu. Lu kan nggak ngitung duit. Pertanyaannya, bersihin kantornya siapa? Kantor kerjaan halal apa haram? Haram jelas. Sampai di titik itu. Bukan
bukan perkara yang remeh dalam perkara ini. Makanya berhati-hati. Allah makanya mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa sama Allah, Allah pasti kasih jalan keluar mereka. Allah nggak membiarkan mereka begitu saja. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak diragukan lagi bahwa umat Islam kelak akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani dalam sebagian perkara di dalam Majmu' Fatawa. Yang kemudian keempat, mereka yang memakan haram berhak disentuh api neraka dan akan disentuh. Sebagaimana Rasulullah menasihati Ka'ab ibn Ujrah, mengatakan, ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanat nar aulabi. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Abu Thahir. Dikatakan, wahai Ka'ab ibn Ujrah, sesungguhnya daging yang tumbuh dan berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar di dalam neraka. Berhak dibakar. Sekecil, tumbuhnya kecil sama tetap, namanya tumbuh. Yang kelima, orang yang memakan sesuatu yang haram maka doanya susah dikabulkan, alias tertolak, susah. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika mengatakan, "Tsumma dzakar rajul yutidu safar." Rasulullah menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, dalam posisi ya dia terkena apa? Debu, ya. Kemudian menengadahkan tangannya ke langit, kemudian mengatakan ya Rob, ya Rob. Rasulullah mengatakan mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, diliputi dengan sesuatu yang haram. Rasulullah mengatakan fa anna yustajabu lidzalik aulah, fa anna yustajabu lah. Di riwayat yang lain lidzalik dikatakan, ya, bagaimana doanya bisa terkabul. Di sini dijelaskan ada 4 penyebab dia terkabulnya doa. 4 langsung, bukan 2, 4. Yang pertama, dia dalam keadaan musafir. Tadi kan disebutkan musafir. Sedangkan doa musafir mustajab, jelas. Yang kedua, dia dalam keadaan genting, kepepet. Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yujibul mutlar idza da'ahu wa yaksifasu. Siapa yang bisa menjawab doa orang yang terhimpit ketika dia berdoa kemudian diangkat kesusahannya? Mustajab. 3, dalam keadaan menengadah tangannya ke langit. Sedangkan Rasulullah menyebutkan sesungguhnya Allah SWT sangat malu ketika seorang hamba mengangkat tangannya ke langit kemudian turun dalam keadaan kosong. Innallah hayyun karim, dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah sangat malu dan maha pemurah. Ya. Yang keempat, dia menyebutkan dengan salah satu nama-nama Allah SWT. Dia mengatakan dengan ya Allah, ya Allah. Dia bisa mengatakan ya dzal jalali wal ikram. Artinya dia menyebut nama Allah. Sedangkan Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik maka berdoa dengannya. Subhanallah, 4 hal penguat gugur semua gara-gara haram. Gabung. Ya. Yang keenam, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin hina dan mereka akan terbelakang hidupnya gara-gara makan haram, hina. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, idza tabayatum bil inah, kalau kalian jual beli dengan cara inah ini salah satu transaksi riba. Wa akhadtum adnabal baqar, kalian mengikuti ekor sapi, artinya sibuk dengan peternakan. Wa raditum bizzar, kalian ridho dengan bercocok tanam, sibuk dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaikumud dhulla, Allah akan memberikan, menguasai kalian dengan kehinaan serta apa? Wala yanzi'uhu hatta tarji'uhu ila dinikum, dan Allah nggak bakal mengangkat tuh kehinaan sampai kalian balik ke jalan agama.
Berarti selama melakukan itu, selama kehinaan nempel sampai mati. Kalau nggak balik, begitu balik baru mulia lagi. Yang keenam, yang ketujuh adalah banyak musibah dan bencana yang akan terjadi. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adab Allah. Hadis riwayat Imam Hakim. Ya, kemudian Imam Dhahabi mengatakan hadis ini sahih dan Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan li ghairi. Disebutkan kalau di dalam sebuah daerah marak perzinaan serta praktek riba di sebuah negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan penduduk itu dihalalkan diadab terhadap diri mereka. Makanya subhanallah, banyak terjadi bencana karena kebanyakan di sebuah daerah mereka maksiat jamaah. Maka kemudian muncul tuh adab bareng-bareng yang disebut dengan bala. Yang baik kena. Kenapa? Yang baik diem. Semua kena. Kita sudah berkali-kali melihat kasus ini. Yang terakhir kemudian dikatakan oleh Al-Imam Dhahabi, wal makas fihi shibhu min qati'at atau qati'at. Dikatakan orang yang mengambil pungutan liar kayak perampok di tengah jalan. Bayangin, perampok di tengah jalan. Kenapa? Wa huwa minal lusus. Dia termasuk pencuri. Ya. Kemudian jababil maqas, ya. Dan pungutan liar, dan juga wakatibuhu, orang yang nulis, wa syahiduhu, dan orang yang bersaksi, wa akhiduhu, dan orang yang ngambil hasilnya. Ya. Maka semua mereka adalah orang-orang yang memakan harta haram. Maka lihat di sini, orang yang memiliki andil sekecil apapun dalam perkara yang haram, mereka kena dosanya. Saya sebutin yang pertama, contoh tentang masalah suap menyuap. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la'anatullahi ala rashi wal murtashi. Allah melaknat atas orang yang menyuap dan disuap. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian juga masalah khamr. Contoh lagi, la'anallah al-khamr. Al-khamr di sini Allah melaknat khamr hasilnya. Wa syaribuha, yang minum, wa saqiuha, yang nuangin, wa bai'uha, yang jual, wa mubta'aha, orang yang memerasnya. Ya. Kemudian wa mubta'aha, orang yang mengambil perasannya, yang memeras dan yang mengambil perasannya, wa asiruha wa mu'tasiruha. Ya. Kemudian wa hamiluha, dan orang yang membawanya, wal mahmulatun ilaih, dan orang yang diantarnya. Semua yang punya kaitannya, semua masuk ke dalam laknat. Semua. Bayangin, yang minta, yang ngambil, yang bawain, yang nuangin, yang meres, yang dianterin perasannya, semua kena. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, la'anallah al-aqir riba wa muqilahu, kemudian wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Masalah riba, Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang makan riba, yang disetorin harta ribanya, yang nulis, kemudian yang menjadi saksi, mereka sama persis. Kebayang, ini kaidah dalam masalah harta haram. Semua yang punya andil, walaupun cabut, bersaksi di situ, kita ngelihat, oh enggak apa-apa, nyetori, ngantar duit tok, sama. Kemudian orang yang meninggalkan sesuatu yang haram, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik kalau dia hijrah. Maka dikatakan dari Rasulullah SAW, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya engkau jika benar-benar meninggalkan sesuatu karena Allah, illa baddalaka Allah bihi ma huwa khairun laka min.
kecuali Allah akan menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik bagimu dari sebelumnya, jauh lebih baik. Orang yang hijrah, Allah akan gantikan dengan sesuatu kenikmatan yang jauh lebih nikmat dari sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ali ibn Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya dari kesusahan dunia dan akhirat. Ditambah lagi, Allah akan berikan mereka rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dua langsung Allah kasih. Serta orang yang memberikan pungutan liar atau suap diperbolehkan selama terhimpit. Kepepet masalah hak. Al-Imam Mawardi dan juga Imam Nawawi menyebutkan terkait hukum suap, bila motivasinya melakukan hal tersebut demi menyelamatkan hak atau menghindari perilaku semena-mena, kezaliman, maka tidak haram. Kasus ini serupa dengan perbuatan menebus tawanan perang dengan sebagian harta. Disamakan dengan itu, menebus tawanan perang. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan hukumnya tidaklah haram sebagaimana uang tebusan untuk menebus tawanan. Jadi pendapat ini, dua pendapat yang sama dengan mengatakan perkara ini. Maka ma'asyiral mukminin, dari mulai sekarang, kalau kemudian urusan kita ada sesuatu yang berkaitan dengan haram, kalau kita tidak terhimpit di posisi itu, tapi kita ingin mendapatkan keuntungan sedikit dunia, maka Allah hancurkan dari harta itu diri kita serta keluarga kita bagi orang-orang yang memakannya, dalam posisi mereka tidak mendapatkan kemudahan sama sekali. Artinya mereka sengsara dari berbagai segi. Hati-hati. Atau kita kemudian ditawari dengan kerjaan yang punya kaitan dengan itu, dengan alasan kita butuh sekarang cari kerjaan susah, Allah tambah susah ini hidup kita. Karena ingat, jalan yang halal masih banyak. Setan akan selalu nakut-nakutin kita tentang kemiskinan. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Allah mengatakan, Allah mempersiapkan bagi kalian ampunan dan keutamaan. Maka segeralah bertobat dan berhijrahlah, karena di balik hijrah ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan kenikmatan yang besar, yaitu terutama keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita terjauhkan dari harta yang haram. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga kita terjaga dari makanan, minuman, dan semua yang dihasilkan dari yang haram. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita jalan yang halal. Mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.